Suatu kehormatan bisa diskusi Siap. dengan teman-teman ini. Ya, kita Masya lebih banyak Allah. diskusi nanti ya. Karena nanti Siap. kita waktunya sangat terbatas, mepet banget ini. Siap. Harusnya Iya. materi ini bisa sehari, tapi karena nanti kemasan nanti ada dua hal yang nanti kita bahas Mas Andri, Siap. yaitu Baik. financial projection dan kemudian ke accountingnya. Nanti mungkin sesi pertama nanti kita bahas tentang final projection ya Mas Andri. Siap. Iji, Baik. siap. Siap. Baik. Mungkin insya Allah kepada Pak Edi waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Andri. Mungkin share Mas ya Siap. materinya Mas Andri. Iji. Saya share screen Pak ya. Iji. Oke. Mohon izin Pak bisa dibantu untuk close. Oh iya, Ya. Tanda. Oke. Siap. Sudah Mas. Sudah. Share screen kan Pak ya. Oke. Baik. Sudah terlihat teman-teman semua? Oke. Baik. Iya. Tes dulu, apakah suara saya bisa didengar oleh teman-teman semua? Suara saya sangat jelas. Nah, mungkin dari teman-teman. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Sebelum mulai acara ini, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Edi Purwanto. Saya alumni OYC 4, teman-teman. OYC 4. Kemudian saya juga asosiat di Sinergi Business Solution. Kemudian saya lebih banyak menghabiskan waktu selama 25 tahun di perbankan. Jadi pindah-pindah bank. Posisi terakhir sebagai senior asisten vice president. Nah, malam ini kita berbagi pengalaman teman-teman ya. Jadi nanti kita memulainya dari sisi financial dulu. Financial projection dulu. Jadi tujuannya apa? Kita nanti akan belajar tentang forecast, kemudian kita nanti akan belajar tentang budgeting. Jadi apa? Biar nanti perjalanan bisnis kita ke depan kita sudah tahu arahnya. Jadi kita tahu menentukan harganya berapa, kita bisa belajar tentang norm atau norma-norma yang ideal yang berapa. Kemudian kita juga nanti belajar tentang bagaimana sih idealnya suatu profit dari bisnis itu kita create atau kita ciptakan. Jadi banyak pengalaman kemarin di teman-teman UMKM, teman-teman menjual tidak berdasarkan suatu analisa. Jadi jualannya berdasarkan feeling. Jadi tahu-tahu omsetnya naik, dagangannya laris, tapi profitnya minim, bahkan nggak ada duitnya. Nah, kita nanti overview sebentar ya teman-teman untuk masalah ini. Monggo Mas Ade, bisa dilanjut di slide berikutnya. Nah, ini adalah yang akan kita bahas di sore malam hari ini tentang proyeksi keuangan, laporan keuangan, rasio keuangan. Proyeksi keuangan nanti kita akan belajar tentang forecasting sama tentang budgeting. Kemudian laporan keuangan nanti kita akan belajar tentang cara membuat suatu laporan keuangan berupa laporan laba rugi, laporan neraca, dan arus kas. Kemudian rasio-rasio adalah untuk mengukur seberapa sehat sih perusahaan kita. Rasio solvabilitas, rentabilitas, atau rasio-rasio lainnya. Tapi rasio keuangan tidak akan bisa dibuat tanpa kita membuat laporan keuangan dulu. Laporan keuangan tidak akan bisa dibuat tanpa membuat proyeksi laporan keuangan dulu. Urutannya gitu teman-teman ya. Oke, lanjut Mas Andre. Nah, proyeksi keuangan adalah kita merencanakan keuangan usaha yang akan bermanfaat untuk memprediksi pendapatan dan pengeluaran bisnis di masa mendatang. Jadi misalnya kalau kita mau membuat suatu usaha atau usaha sudah berjalan untuk menentukan di masa atau tahun yang akan datang, kita harusnya sudah bisa memprediksi atau memproyeksikan di tahun depan kita itu akan growth. Growth itu berapa persen sih dari tahun ke tahun? Agar kita tidak terlalu emosional. Katalah hari ini, tahun ini kita pencapaian omset selama setahun, katalah 100 juta.
Di tahun kedua, kadang-kadang kita terlalu emosional, targetnya langsung 300 juta. Tetapi setelah kita analisa year on year, growth kita tidak sebesar itu. Nah, di sini nanti kita bisa dapat dari mana sih angkanya agar growth kita di tahun yang akan datang sesuai dengan analisa pasar, sesuai dengan kemampuan penjualan kita. Jadi tidak langsung kita emosional, ilmu kira-kira teman-teman ya. Jadi ada hitungannya atau dalam istilah adalah namanya CAGR atau ada growth-nya. Dari tahun ke tahun itu kita growth berapa. Nah, growth itulah yang akan kita pegang untuk menentukan target di tahun selanjutnya. Oke, lanjut Mas Andre. Nah, tujuannya apa? Dengan adanya analisa keuangan ini, kita bisa membuat anggaran keuangan, ya, gambaran tentang potensi pertumbuhan bisnis. Misalnya gini, tahun demi tahun kita tuh ternyata growth-nya 15, 20, 30%. Berarti bisnis kita itu masih tidak stuck, artinya masih dalam potensi pertumbuhan. Nah, itu kita harus tahu hitungan detailnya. Nanti langkah-langkahnya akan kami berikan contohnya, teman-teman ya. Kemudian membuat rencana bisnis. Proyek keuangan bisa membantu mengetahui kecenderungan operasional bisnis, bisa mempertimbangkan tindakan yang akan diambil terhadap bisnis tersebut. Katalah begini, pada waktu membuat rencana keuangan ternyata kita tidak efisien, terlalu banyak pengeluaran, sehingga budget target dari norm tidak tercapai. Artinya kelebihan, bisa kelebihan dari HPP-nya, harusnya kita target 50%, ternyata pada waktu eksekusi HPP-nya terlalu tinggi. Kemudian target profit bersih kita cadangkan, kita canangkan atau kita targetkan 20%. Ternyata hasil akhirnya realisasinya hanya 5%. Nah, itu kita bisa melihat apa sih yang menyebabkan bisnis kita tidak sesuai schedule dari yang sesuai yang direncanakan. Kemudian yang ketiga adalah jika semuanya sudah clear, bisnisnya sudah sesuai dengan skenario, target penjualannya masuk, HPP-nya masuk, norm-normnya tercapai, maka akan bisnis itu akan dikatakan bisa sehat. Nah, jika laporan keuangan dengan kondisi sehat, maka pada waktu kita menggandeng suatu investor atau apa ya pendanaan, kita akan sangat mudah memperolehnya. Kenapa? Bisnis kita sudah bisa dibaca dari tahun ke tahun selalu growth. Growth-nya pun sudah di atas rata-rata. Tujuannya itu teman-teman ya. Oke, lanjut Mas Andri. Maaf saya agak radang ini. Nah, ini adalah kalau kita skenario ada dua, ada manfaat dan ada langkah-langkahnya. Dengan adanya perencanaan keuangan, kita bisa minimalkan risiko. Contoh kasus gini, HPP kita sudah canangkan kurang lebih 50%. Ternyata HPP itu lebih. HPP, contoh kasus gini, ada penjualan makanan. Kemudian saya kan bergerak di bidang kuliner ini. Sudah kita strategi HPP-nya 50. Ternyata pada saat realisasi HPP-nya menjadi 70. Penyebabnya apa? Penyebabnya ada overheads atau barang-barang yang tidak laku sehingga harus kembali kan? Itu kan jadi HPP itu. Nah, itu faktor-faktor itu kalau kita sudah membuat suatu perencanaan, membuat suatu reporting, adanya target-target yang tidak tercapai itu langsung kita dapat ketahui. Kemudian untuk merumuskan strategi pertumbuhan, tadi saya bilang misalnya tahun 2022 kita omset 1 miliar, 2023 kita omset 1,2, 2024 kita omset 1,4. Artinya apa? Growth-nya dari tahun ke tahun kita selalu tumbuh di angka 20%. Untuk mempertahankan likuiditas. Likuiditas itu bisa dari penjualan, kemudian dari profitnya, ya, mempertahankan solvabilitas. Itu adalah nanti di rasio-rasio. Kemudian memperoleh posisi kita di pasar. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita harus pahami cash flow kita dulu. Nah, kalau cash flow kita pahami nanti pada waktu pembuatan laporan keuangan. Jadi cash flow itu adalah cash yang benar-benar ready. Kebanyakan teman-teman pada waktu penjualan omsetnya tinggi, tapi duitnya tidak ada, duitnya kosong. Apa yang terjadi? Akan kita kupas nanti di laporan keuangan. Akan kita kupas di laporan keuangan. Jadi
apakah teman-teman membukunya secara cash basis atau secara accrual basis. Sehingga kalau cash basis, kita tidak akan tahu berapa sih profit realnya, hanya tahu arus kasnya saja. Kemudian kita bisa membuat suatu budgeting yang sangat realistis anggarannya. Kemudian kontrol biaya, itu Nita nanti akan pakai normnya SDM, berapa sih idealnya SDM, gaji karyawan, berapa sih idealnya biaya marketing untuk iklan dan promo, berapa sih norm untuk OPEX, berapa sih norm untuk APP, berapa sih norm untuk profit bersih. Ya, nanti ada beberapa contoh slide-nya. Sehingga itu yang kita bisa susun dulu. Ya, kemudian investasi siapa dana cadangan. Oke, lanjut Mas Andri. Ini kita lanjut aja Mas Andri. Kita lanjut aja, nanti langsung ke materi anunya. Nah, ini cara membuat proyeksi keuangan ya. Kita harus menyiapkan proyeksinya dulu menggunakan tentang penjualan. Penjualan, misalnya penjualan bulan ini apa aja sih yang best seller, yaitu tentang komposisi produk. Produk makanannya berapa, produk minumannya berapa, kemudian dari hari, bulan, dan tahun. Sehingga nanti bisa gini, oh tahun ini penjualan minuman saya yang terbesar adalah kopi latte. Kopi latte. Kemudian kopi hitam, kemudian nanti coklat-coklatan non kopi. Kemudian produk makanan. Nah itu tumbuhnya berapa sih? Itu yang akan kita buat nanti untuk acuan pada waktu menyusun budget di tahun 2000 atau tahun selanjutnya. Kemudian nanti kita juga bisa memproyeksikan income state atau laporan rugi laba. Dengan komponennya itu gambaran tentang pendapatan, tentang pengeluaran, tentang laba atau rugi dihasilkan perusahaan. Artinya nanti gini, kita suatu tahun depan kita itu akan membuat target. Targetnya tentang pendapatannya harus sekian, HPP-nya sekian. Kemudian nanti dari target-target itu kita breakdown per bulan. Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, sampai dengan Desember berapa. Kita breakdown. Nah, pada saat realisasi, target yang sudah kita susun tadi, realisasinya berapa sih? Dan apakah targetnya tercapai atau bahkan di bawah target. Nanti ada contohnya teman-teman. Dan merencanakan hal yang tidak terduga. Ya, kita buat cash flow, kemudian kita analisa city impasse. Jadi dengan membuat suatu proyeksi laporan keuangan, proyeksi finansial, kita akan melihat modal kita yang investasi, kita investasi berapa, kita itu akan melihat berapa sih modal itu kita balik atau BEP, break even point, atau balik modal di tahun berapa sih, dengan penjualan berapa, dengan profit berapa. Itu nanti kita buatkan contohnya teman-teman. Jadi misalnya gini, teman-teman pada waktu membuat suatu usaha, katakanlah modalnya 50 juta ini, 50 juta. Dengan 50 juta itu dengan target penjualan per bulan berapa sih? HPP-nya berapa persen, laba ruginya berapa persen. Akan tercapai 50 juta itu akan balik modal di tahun keberapa. Nah, itu nanti kita akan buatkan hitungannya teman-teman. Sehingga teman-teman pada waktu mau menjual 50 juta itu, oh saya dengan penjualan 50 juta ini dengan omset sehari atau sebulan dengan omset 30 juta, saya akan BEP dalam waktu 6 bulan. Nah, itu adalah sangat berguna. Satu, jika teman-teman lokasi usahanya adalah sewa. Sewa, misalnya sewanya setahun atau 2 tahun. Kalau sewa 2 tahun, maksimal yang kita kejar agar BEP adalah di bawah 2 tahun tersebut. Ya, jangan sampai BEP-nya 2 tahun. Nanti teman-teman akan kesulitan pada waktu perpanjangan sewa. Ya, kenapa sih tidak dianjurkan sewa itu setahun? Karena setahun itu kita masih masih product market fit ya, masih mencari pasar, mencari omset, kemudian repeat order. Itu biasanya butuh proses 6 sampai 8 bulan. Jika teman-teman sudah tahu hitungannya, sewanya setahun, pasti akan kelabakan nanti di modalnya. Nah, itu nanti akan kita ada hitungannya teman-teman. Nanti kita sharing tentang cara membuatnya bagaimana. Oke, lanjut Mas Andre. Saya nggak kecepatan teman-teman ya. Nah, ini sumber-sumber data proyeksi keuangan. Satu adalah proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan, jika teman-teman sudah punya usaha, usahanya sudah berjalan ya.
teman-teman paling tidak harus ada pencatatan penjualannya dari bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ke-12 harus ada penjualannya. Karena minimal untuk membuat suatu proyeksi keuangan itu adalah data penjualan dari 2 tahun terakhir. Ya, bagaimana dengan yang baru? Dengan yang baru adalah kita juga wajib membuat benchmark usaha sejenis. Misalnya kayak saya kopi. Kopi itu saya melihat segmen apa yang sama bersinggungan dengan saya. Berapa sih omsetnya? Oh, artinya di situ kompetitor kita itu sehari rata-rata 300.000, menjual harganya sekian. Nah, dari situ kita bisa membuat suatu proyeksi keuangan. Kemudian performa laporan keuangan. Habis membuat proyeksi laporan penjualan, kemudian kita harus punya catatan laporan keuangan, bagaimana itu neracanya, laporan laba ruginya, arus kasnya. Kemudian nanti apakah kita butuh dana? Dana itu artinya gini, kalau kita sudah melihat analisa BEP dan berikutnya uangnya kembali itu adalah dipakai untuk pendanaan kembali, untuk membuka outlet, satu, untuk perpanjangan sewa. Itu pentingnya kenapa harus kita proyeksi keuangan harus kita dulukan, harus kita pelajari lebih detail lagi. Karena kalau hanya membuat laporan keuangan itu gampang, gampang sekali. Tapi ujung-ujungnya keuangan, membagi duitnya bagaimana, itu yang butuh langkah-langkah strategik. Oke, Mas Andri, lanjut lagi. Maaf, ini saya agak radang ini. Nah, ini contoh kasus teman-teman. Ini contoh kita membuat suatu budgeting. Ini adalah usaha sudah jalan, ya, usaha sudah jalan, usaha sudah jalan, itu sudah ketemu. Dia tahun 2022, 2023, 2024. Nah, ini adalah target dia pada waktu 2024 itu di target 1,5. Artinya sebulan kurang lebih di 120-an. Ya, targetnya ini. Kemudian ada target HPP. HPP-nya 38%. OPEX-nya 157%. Marketing 10%, ongkir 2%, gaji, tunjangan, dan THR di 16%, ya. Sehingga diproyeksikan target di 2024 kemarin akan mencapai angka di 24%. Dengan pajak 0,5, laba rugi menjadi 24%. Kemudian ada JISWAP, ya, zakat infak wakaf itu di 10%. Nah, di 2024 kemarin ternyata omsetnya tidak bisa tercapai di 1,5, hanya tercapai di 1,4. Artinya apa? Pencapaian dari target yang disusun oleh tahun sebelumnya itu tercapai di angka 97%. HPP-nya oke. HPP-nya terlalu besar. Terlalu besar 0,8%. OPEX-nya hemat. Targetnya 7, tercapai di 6%. Sehingga ada penghematan 0,9. Marketing, biaya marketing 10% aman sesuai target. Ongkir sangat hemat. Targetnya 2% tapi 0. Gajinya kita diplot 16%, tapi di realisasinya ada di 271 atau 18%. Kemudian bonus lain-lain. Sehingga apa? Di sini adalah target yang dia susun perusahaan tersebut itu adalah sudah sesuai dengan apa yang diplanningkan, apa yang sesuai dengan forecastingnya. Nah, ini contoh membuatnya teman-teman. Artinya apa? Kita nanti ini adalah kumpulan dari Januari sampai dengan Desember. Desember. Nanti per Januari kita buat begitu. Januari artinya kan gini, target 1,5 kita bagi 12 bulan. Ya, artinya sebulan kan targetnya 120 juta. 120 juta itu realisasi di Januari kecapai berapa? Apakah kecapai di bawahnya 120 atau di atas 120? Nah, ini wajib nanti. Ini wajib dibuat dulu. Jadi sebelum memulai apa ya? Kalau istilahnya raker ya atau annual meeting itu yang disusun adalah target tahun ke depan. Ini adalah target disusun pada waktu akhir tahun 2023. Jadi akhir tahun 2023 teman-teman itu sudah menyusun target saya di 2004 adalah 1.500, 1,5 M dengan angka-angka ini. Nah, di per bulan dikawal, perkawal efektifnya yang mana, yang tidak efektif di mana. Nah, ini adalah contoh kita membuat proyeksi dan budgeting. Nah, yang angka persen-persen itu adalah batas atau target dari normnya. Target dari normnya. Ya, ini adalah kalau sebulan ini disusun enak.
kita tidak bisa, misalnya gini, ada teman-teman itu kemarin waktu saya diskusi dengan beberapa UMKM, dia los-losan di target marketing iklannya. Jadi kemarin aneh, iklannya nggak di budget. Padahal kalau saya lihat dari budgetnya, iklannya itu hanya cukup di angka 5 atau 6%. Tetapi dia pengennya omsetnya tinggi, iklannya dijos, sehingga iklannya budgetnya dari 5% menjadi 22%. Omsetnya naik, yang terjadi apa? Dia omset naik, tapi tidak ada profit. Profitnya dari omset 300 juta itu profitnya hanya 2%. Kalah sama orang penjual nasi goreng. Nah, itu kemarin kita kupas. Ini loh budget iklannya terlalu tinggi. Kenapa? Tidak semua produk kita itu pakai ads, pakai iklan. Ya, sekali-sekali pakai organik. Artinya apa? Sporadis. Jadi iklan itu tidak dibuat kayak gini, iklannya dihabis-habisin. Kemudian yang kedua kemarin budget SDM. Idealnya SDM-nya cukup 6 atau 5. Kemarin SDM-nya ada 8. Sehingga norm SDM-nya cukup tinggi. Ya, itu ada beberapa contoh mana. Akhirnya kita pakai cara gini, teman-teman sudah mulai hati-hati. Bukan hati-hati ya, lebih apa ya? Lebih lebih apa ya? Lebih ini bijaksana dalam mengeluarkan budgetnya. Oke, teman-teman ya. Lanjut Mas Andre. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sales trend tadi. Tren di tahun 2 tahun berikutnya, tahun kedua, tahun pertama, sampai tahun ke depan. Itu sales trendnya bagaimana? Apakah ada penaikan, atau penurunan, atau stuck? Nah, nanti itu bisa diukur dengan ada namanya CAGR. Dari tahun ke tahun, itu tumbuhnya berapa persen? Ya, itu ada CAGR-nya. Kemudian nanti bisa juga dari target itu adalah product launching. Product launching adalah menggantikan produk-produk kita itu yang tidak berputar atau apa ya slow moving. Produk-produk slow moving itu harus segera diganti. Kemudian asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi adalah kondisi buruk. Contoh kayak saya ini, saya adalah buka kafe tapi di outdoor. Ya, kondisi buruknya bagaimana? Saya akan terkendala di omset saya itu pada waktu bulan November, Desember, Januari, Februari. Karena apa? Musim hujan. Satu, musim hujan. Karena apa? Itu adalah kondisi buruk. Dan kalau kita sudah tahu fasenya dari tahun pertama, kedua, ketiga, kita mesti mengalami fase-fase buruk adalah musim menghujan. Nah, apakah kita menyerah? Tidak. Karena 8 bulan berikutnya kita ada musim kering, musim kemarau. Nah, musim kemarau itulah kita buat untuk menutupi operasional kita pada waktu musim hujan. Kondisi normal. Normal biasanya hari Senin, Selasa, Rabu normal. Nanti ramenya apa? Kondisi terbaik. Kalau di tempat saya, kondisi terbaiknya ada Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kondisi terbaiknya ada, kondisi normalnya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kondisi buruk adalah pada saat kondisi hujan. Nah, bagaimana kita? Itu nanti kita ada caranya dalam menentukan target per bulan itu. Oke, lanjut Mas Andre. Nah, ini adalah siklusnya penjualan tetap, teman-teman. Ya, yang ide adalah ke modal kerja primer itu ideal. Kemudian modal kerja normal itu sangat ideal. Bagaimana yang tidak ideal adalah satu kondisi darurat tadi. Kayak saya itu misalnya kayak kemarin di Bekasi kondisi darurat banjir. Itu adalah modal kerjanya akan terpengaruh di situ. Hujan lebat, banjir gimana? Bagaimana artinya gini, modal siklus. Siklus adalah modal yang bulanan, misalnya tahunan, kayak industri garment. Garment itu akan panen pada waktu menjelang Lebaran. 3 bulan itu dia peak season. Apa orderannya, pesanannya sangat tinggi. Ya, itu kondisi-kondisi ini yang ideal bagaimana? Adalah modal kerja normal dan modal kerja primer. Tapi tidak akan pernah kita alami. Karena di dalam bisnis apapun bisnisnya, pasti kita akan mengalami suatu modal fluktuasi, yaitu modal kerja siklis dan modal kerja darurat. Nah, di dalam proyeksi hal-hal yang kayak demikian kita bisa antisipasi dalam menentukan apa proyeksinya ya atau modal kerja variabelnya. Lanjut Mas Andre.
Ini penjelasannya tadi, ya. Kemudian lanjut Mas Andre. Nah, kapan proyeksi keuangan sangat diperlukan? Satu adalah jika kapan kita memulai bisnis baru. Ya, tadi saya bilang kalau kita mulai bisnis baru, kayak saya kemarin bikin kopi. Kopinya adalah saya ada tiga segmen. Segmen middle up, saya ada di Kapuas, Jalan Kapuas. Middle, saya ada di food truck, pakai di Yamaland. Middle low, saya ada di Living Land. Nah, setiap jenis bisnis saya, usahanya sama. Yang membedakan adalah target marketnya. Tentunya saya harus punya benchmark. Benchmarknya apa? Kalau saya di Living Land hanya model boot, model 15 juta, saya benchmarknya adalah kopi-kopi yang harganya average di angka 5 sampai 10 ribu. Nah, kita benchmark dan kita lihat target marketnya bagaimana, kemudian strategi penentuan harga, strategi HPP, kemudian kita buat suatu budgetingnya. Nah, bagaimana kalau usaha itu sudah berjalan 2-3 tahun? Kita bisa sell up. Scale up adalah bisa menaikkan omset dengan satu syarat kita potensi marketnya masih bisa ditingkatkan atau bisa ekspansi usaha. Kita bisa buka outlet, buka cabang di beberapa tempat. Ya, itu perlu suatu namanya proyeksi teman-teman ya. Ya, yang ideal adalah 1-2. Jadi kita membuat suatu bisnis apalagi yang baru tidak bisa serta-merta kita langsung buka tanpa melihat kompetitor, harga kompetitor, produk kompetitor, segmennya kompetitor, jangkauan radiusnya bagaimana, pelayanannya bagaimana, dine-in, take away bagaimana. Ya itu semuanya dikemas dalam satu paket. Ya itu adalah menentukan proyeksi keuangan. Lanjut Mas Andri. Nah ini adalah kita buat sekarang proyeksi salesnya. Ini teman-teman. Kelihatan teman-teman. Nanti ada di Mas Andri, ada di Excel-nya ini Mas Andri. Oh, siap. Ini Kalau tampilkan. teman-teman kelihatan nggak ini? Nanti nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman nggak kelihatan, kalau di Excel-nya enak. Excel-nya itu sebelum membuat target, pada saat target, dan akan targetnya di tahun depan berapa. Apa aja yang harus kita bahas. Itu nanti ada di ini Mas Andri, di Excel-nya. Ini Siap. kita bahas sekarang atau nanti Mas Andri, di Excel-nya? Sekarang nggak apa-apa. Iya, Sekarang ya. ya, Kecil banget ini ya. ya. Atau Diana Mas Andri, ditampilkan di Excel-nya Mas Andri. Siap. Baik. Iya, Excel. Mau. Ya, ini ada yang bisa dibesarkan karena kalau di slide itu kecil ya, teman-teman. Ini ada Kak Dian. Nggak apa-apa, nanti di Excel-nya kita kembali ke slide PPT-nya lagi. Siap. Ya, ini teman. Nah, ini Mas Andri. Tolong dibesarkan Mas Andri. Ya, Oke, baik. ya, oke. Ini teman-teman. Kelihatan teman-teman ya. Kelihatan di saya kelihatan, Pak. Teman-teman kelihatan? Insya Allah jelas. Ya. Jelas ya? Oh, oke, oke. Ya, ini kita lihat ini Mas Andri. Masuk ke sales sebelumnya Mas. Sheet sebelumnya Mas Andri. Sip, sip, sip. Sheet sebelumnya, ya. Sheet sebelumnya, ini, ya. Sheet sebelumnya Mas Andri. Nah, ini teman-teman. Ini adalah pencapaian target di 2022. Ya, ini tolong digeser ke kanan Mas Andri. Ke bulan Desembernya Mas Andri. Ya, ini cara membuatnya teman-teman. Ini adalah
perjalanan ini kebetulan punya saya sendiri, nggak apa-apa saya share aja. Tapi hanya ya di share aja ya. Ini adalah pencapaian dari per bulan Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Desember Mas Andri. Ada total jenderalnya Mas Andri. Terus Mas Andri ke kanan Mas Andri, ke kanan, ya ke kanan. Terus ke kanan, ya terus terus Mas Andri, terus ke kanan sampai. Nah ini terus artinya ini teman-teman. Saya di tahun 2022 kemarin, target saya itu adalah per hari 1 juta atau ketemu 365 juta. Tetapi kemarin perolehan saya hanya per hari ketemu di angka 887. Ya, setara dengan 323 juta. Kemudian normnya ketemu ini, norm-normnya. Ini malah punya saya kekecilan Mas Andri. Saya dulu ya, tak kelihatan. Oh ya. Ya ini. Ini ada normnya, yang sebelah kanan ini ada normnya teman-teman. Ya ini temannya ada beban gaji. Berapa? Ini total beban gajinya ini teman-teman ya. Ada beban gaji, uang transport, sewa gedung, marketing, sampai dengan JIS. Ya ini adalah pencapaian saya di 2022 kemarin. Ya artinya targetnya 365 juta, tercapai harusnya targetnya 1 juta, tetapi kecapai di angka 887. Ini adalah angka yang sudah dicapai. Bagaimana menentukan target di 2023? Oke, masuk ke sheet berikutnya Mas Andre, ke sales growth yang kuning itu ya. Nah ini teman-teman, ini ke atas dulu Mas Andre. Ya, ya ini sudah Mas Andre. Ini kan ketemu ini, tolong di baris ke 42, baris 42 Mas Andre. Ya, itu kan angka di kolom kolom D 42 kan ada angka 887 itu. Ya, itu adalah pencapaian saya di 2022. Itu per hari ketemu angka 887. Di tahun 2021 kolom kolom C, ya ini, ya, C C42 itu adalah tahun lalu saya, ya tahun lalu saya, grup saya penjualan saya itu angkanya masih 528. Ini Mas Andri. Kolom C, ini. Kolom C tahun 2021. Ini Mas Andri. Ya, pencapaian saya 528. Oke. Di 2022 saya mencapai angka di 8887. Growth-nya berapa? Kita lihat di kolom D1 ya, itu ada growth-nya 38%. Artinya gini, dari 2021 ke 2022 saya omsetnya growth-nya 38%. Ya, teman-teman. Nah, nanti dalam nyusun angka di 2023 bagaimana? Saya patokannya tetap aja pakai 2000, idealnya 38%. Saya pakai angka 38%, ya. Yang kolom F1. Ya, kolom kolom F baris 1. Kan ketemu angka 38% ini, ya. Sehingga kalau saya naikkan 38% di tahun 2023, maka saya akan mencapai angka 1,5 per hari target saya. Ya, ini yang sebelahnya 887. Ini kan ada 1,5 baris E E42. E42. Itu kan ada 528, kemudian kecapai 887. Tahun depan saya harus punya target di angka 1,5. Ya, teman-teman ya. Ini angkanya ya kolom kolom E di E42. Ya, yang ada stabilonya itu ya. Nah, oke. Kemudian kita lihat sales trend-nya. Sales trend-nya adalah yang ini, yang bulan Januari, yang apa arsiran hijau, yang kolom B. Kolom B45 ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Itu adalah pencapaian saya pas turun di tahun tersebut adalah yang merah. Ini kan ada grafiknya ini. Grafiknya yang merah pada saat omset saya itu turun pas waktu turun-turunnya paling rendah. Nah, itu adalah bisa dibuat acuan pada saat kita menyusun budget atau target di tahun berikutnya. Tahun lalu itu kemungkinan nanti di tahun itu, di bulan itu saya musim hujan.
musim hujan, liburan sekolah, banyak orang mudik, waktunya bayar sekolah, waktunya artinya apa? Waktu beli alat peralatan sekolah, waktu bayar SPP, uang gedung, segala macam di situ. Ya, sehingga apa? Pada saat nanti saya nyusun target di tahun berikutnya, hal-hal yang paling buruk itu harus kita pertimbangkan, teman-teman. Ya, itu kan ada angkanya, ini angka real ini. Jadi dengan data yang kita buat, kita bisa tahun depan, kita bisa membuat suatu analisa kayak gini. Ya, jadi target tidak boleh dibuat flat. Katakanlah targetnya 1M dibagi 12 bulan, nggak boleh. Karena pada waktu masa-masa itu kita pasti akan mengalami kayak pelana. Kapan waktunya bulan rame, pada waktu bulan sepi. Ya, dengan data ini teman-teman sudah ada gambaran tahun depan kita akan mencapai angka di 1,5 per hari atau per tahun ketemu angka 550. Ya, baru kita masuk ke slide berikutnya Mas Andri. Set yang warna proyeksi. Nah, ini betul Mas Andri. Nah, kan sudah kita buat ini. Ini adalah target yang akan kita capai di angka tahun berikutnya teman-teman. Ya, ini. Ini kan ketemu kelihatan. Yang angka ini, yang angka 6%, yang kolom J Mas Andre ya. J, kolom baris kelima. Baris kelima itu ada komposisi target ini. Ya, ada 6%. Yang ini ya, yang ada komposisi produk. Nah, itu adalah berdasarkan proyeksi tahun bulan bulan yang lalu, tahun yang lalu. Ya, kita ternyata apa komposisi Januari itu hanya di angka 6%, 5%, 10%. Nah, itu adalah berdasarkan apa? Pencapaian di tahun lalu. Bulan-bulan itu adalah bulan-bulan mana yang sepi, yang ramai itu harus ditentukan. Ya, Mas Andri, kalau geser kali lagi Mas Andri, geser lagi Mas Andri, terus terus sampai Desember Mas Andri, sampai Desember Mas Andri. Ya, terus sampai Desember. Oke, terus agak naik Mas Andri nanti ya, sampai ke atas lagi Mas Andri. Ke atas lagi, ke atas lagi Mas Andri. Ini oke. Yang saya kasih panah adalah pencapaian kita di 2022 sampai 2023. Itu adalah targetnya. Ya, jadi apa? Pada waktu nyusun, kita tuh sudah ada idealnya. Kemudian masuk ke kolom ini teman-teman, baris ke-20. Baris ke-20 ya, kolom adalah normnya. Normnya kan itu kelihatan ini. Oh, 7%. Ya, 7% adalah apa? Ideal. Ya, ternyata kita apa? Oh, dengan target angka itu kita bisa mencapai angka berapa persen sih profit kita. Itu adalah plannya. Kemudian nanti di kolom berikutnya adalah cara membuatnya. Ya, ini adalah target saya. Nah, di sheet berikutnya adalah bagaimana sih cara membuatnya. Masuk ke kolom berikutnya Mas Andri. Ini teman-teman ada gambaran ya. Nah, di kolom berikut adalah cara membuatnya teman-teman. Nah, ini Mas Andri. Ini cara membuatnya. Ya, ini cara ngukur normnya berapa idealnya, berapa BEP-nya, itu ada di sini semua teman-teman nanti. Ya, oke. Punya saya malah kurang gede Mas Andri. Tapi ada ya kebaca Mas Andre ya. Baca, baca Pak Edi. Oke. Malah punya saya kekecilan saya. Oke, kita lari ke agak ke kiri Mas Andre. Baris mulai dari A Mas Andre. Ya, oke. Ke A, oke. Ini contoh kasus gini Mas Andre. Oke, ke kiri lagi Mas Andre. Sampai yang kolom paling kiri. Oke, ini ya. Oke Mas Andre ya. Ini bisa Mas Andre dibesar lagi. Dibesar lagi Mas Andre. Oke. Oke. Ini adalah contoh saya ini pada waktu saya membuka Living Land. Investasi saya adalah 15 juta, teman-teman. 15 juta. Itu ada angka yang saya kasih kuning, kolom K4. Itu kan ada nilai investasi 15 juta itu. Ya, itu adalah kemudian nanti kita geser lagi ke tahun 2021 agak ke kiri Mas Andre. Kolom FG, kolom G Mas Andri. Terus ke G, G-nya ditampilkan. G, oke Mas Andri ya. Nah ini, oke ya itu adalah salah satu cara. Saya kasih contoh gini, 2020
saya dengan dengan investasi 15 juta, saya susutkan selama 5 tahun. Artinya sebulan itu artinya 250. Ini contoh kasus di Living Land. Saya sudah berjalan di tahun keempat, mau tahun kelima. Artinya saya penyusutannya per bulan 15 juta itu saya harus sisihkan 250. Artinya apa? 250 itu kalau bisa untuk memperpanjang lokasi tersebut. Kemudian nanti satu, kita contoh kasus ini ya, 2020 omset sehari, oke, turun ke bawah Mas Andre. Kita bahas ke kolom H ya, kolom H dulu ya. Kemudian ketemu HPP-nya ketemu di angka pelan-pelan Mas Andre agak naik sedikit. Ya ini terus naik ya. HPP-nya ketemu di angka 52% teman-teman ya. Ada makanan, harga minuman 52%. Oke. Turun lagi Mas Andre. Kita melihat kolom D. Kolom D itu ada norm ya. Beban gaji SDM. Saya target 12%. THR, cadangan THR 2%. Biaya sewa 4%, OPEX 5%, marketing 2%, penyusutan investasi 2%. Sehingga apa? Saya harus punya budget budget untuk normnya. Saya harus menerima pendapatan neto itu 21%. Ya, itu target saya 21%. Nah, bagaimana jika saya omsetnya masih di angka tadi 300? Ya, dengan angka 300 kan sebulan ketemu 10 juta. Maka angkanya normnya merah semua. Target saya 12%, tapi dengan omset saya 300 saya masih merah. Normnya kayak gaji 29%. Kolom ini ya, kolom G teman-teman ya. Kolom G adalah jika ini adalah proyeksi membuat proyeksinya. Jika saya mengeluarkan investasi 15 juta dengan omset 300.000, maka saya tidak ideal. Normnya 29%. Kemudian cadangan THR 3%. Artinya merah. Saya minus. Minus. Ada solusi. Berarti saya pada waktu awal tidak boleh rekrut 2 SDM. Ini kan gajinya SDM per orang 1,5. Jadi kalau saya paksakan tetap tenaga kerja 2, maka normnya minus. Saya akan rugi. Bagi solusinya apa? Solusinya saya harus pakai tenaga kerja 1 atau bahkan saya sendiri yang jaga. Itu solusinya jika pada waktu awal-awal produk kita belum dikenal. Ya, belum dikenal. Sehingga apa? Kita harus nguatin budgeting. Ya, sehingga apa? BIP-nya lama, tidak tercapai. Oke. Sekarang kita masuk ke kolom berikutnya Mas Andre. Saya kasih contoh 2021 Mas Andre. Sebetulnya itu bukan ya, tapi jika omset naik lagi Mas Andre, ke atas Mas Andre. Yes, terus ke atas. Oke, ya. Tadi kalau omset saya 342 akan minus. Bagaimana jika saya omsetnya 544 per hari? Artinya apa? Sebulan ketemu 16 juta. Oke, turun lagi Mas Andre. Turun kita bahas kolom I ya, kolom J, kolom J. Oke, normnya HPP tetap ketemu 52%, tetapi saya ada merahnya yang di kolom itu Mas Andre. Saya masih merah di SDM. Berarti solusinya apa? Saya belum boleh rekrut SDM 2 untuk OT tersebut. Masih harus 1. Ya, terus ke bawah Mas Andre. Tetap sama, itu normnya kan masih merah semua. Yang hijau kan apa itu? Masih merah semua. Ya, saya dapat profit 14%. BIP-nya apa? Jika omset saya 500, maka BIP saya setara dengan 7 bulan atau 0,56. Return on equity-nya, pengembalian modalnya setara dengan 14%. Belum ideal, teman-teman. Ya, bagaimana kita lihat di 2022, Mas Andre. Di kolom L, di kolom L, Mas Andre. Di kolom L. Ini teman-teman ya, kita membuat proyeksi. Ya, oke. Kita omset terus saja oke. Nah, omsetnya kita naikkan 544 ketemu di angka 888. Ini adalah pencapaian di angka 2022 kemarin. Saya kecapai di angka 888. Ya, oke, ke bawah Mas Andre. Yang kok jenengan arsir terus, ya, terus langsung kembali ke normnya Mas Andre. Oke. Nah,
di angka 800 tersebut, saya hijau, normnya 11%. Ke atas sedikit, Mas Andri. Ke atas sedikit, nanti itu, normnya. Ya. Normnya kita lihat di kolom K ya. Turun lagi, Mas Andri, itu ada beban gaji. Targetnya 12%, ketemu di angka, naik, turun lagi, Mas Andri. Turun lagi, turun lagi, Mas Andri. Terus, turun lagi, terus, up, up. Aduh, berhenti, Mas, ke atas lagi, dikit. Dikit. Sudah. Mas Andri, Ya, oke. Kita lihat kolom K ya. Dengan pencapaian omset sehari 800, maka saya hijau semua. Beban gaji targetnya normnya 12%, kecapai 11%. Cadangan THR kecapai 1%. Yang belum ideal apa? Biaya sewanya. Sewa sebulan 1,5. Oke, tapi saya dapat apa? Saya profitnya oke. Normnya targetnya 21%, kecapai di angka 26%. Sehingga apa? BEP-nya cukup di angka 2 bulan. Nah, itu teman-teman ya, sebelum membuat bisnis, teman-teman, kapan sih saatnya kita butuh karyawan, saatnya kita nambah karyawan, atau kita nanti strategi penentuan harganya tentang HPP. Ini teman-teman ya. Lah yang gaspol yang kolom kanan itu adalah idealnya. Semua komponen normnya hijau semua. Yang kolom M itu, kolom M itu idealnya. Nah, 11%. Jadi pada waktu kolom M, kolom P, kolom R itu adalah saatnya kita boleh nambah karyawan. Karena norm untuk SDM-nya hanya 4%. Ya, itu caranya ya. Jadi kita kapan saatnya buka outlet, nambah outlet, atau nambah karyawan melihat proyeksi yang kita buat. Nah, saya dulu, kenapa saya buat ini? Saya dulu pernah melakukan suatu kesalahan. Dulu waktu saya buat riso pertama, investasinya tinggi, hampir 200 juta. Tapi saya belum tahu pasarnya, belum tahu produk market fit-nya. Saya karyawannya saya buat 3 shift. Sehingga apa? Saya apa ya, boncos gak karu-karuan, boncos di HPP, kemudian di overheads, kemudian di SDM. Nah, dasar pengalaman itu, kemudian saya buat beberapa segmen. Saya buat ini, alhamdulillah dengan pakai dasar ini tiga-tiganya aman. Ya, tiga-tiganya aman. Karena apa? Semua sudah kita ketahui, kita udah kita proyeksikan. Oke. Kemudian nanti kita bahas yang sebelahnya, Mas Andri. Ini kan sudah, baru kita strategi untuk membuat suatu HPP. HPP. Nah, ini adalah HPP per produk. Ya, kalau saya di makanan dan minuman, saya selalu membuat makanan HPP itu maksimal 50%. Karena apa? 50% itu kan laba kotor. Nanti dipotong gaji 10%, dipotong OPEX, dipotong marketing, dipotong penyusutan, lain-lainnya, sehingga apa? Proyeksi saya harus net profitnya harus di 20%. Makanya saya setiap menentukan target penjualan, minimal modalnya 5.000, saya harus jual 10.000. Nah, itu strategi mengurai lagi dari untuk proyeksinya, teman-teman. Sehingga apa? Kita tidak akan boncos. Strategi banting harga akan pengaruh di HPP. Kadang-kadang strategi potong harga tidak menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Kenapa? Kita omset naik, tapi tidak akan pernah profitnya kecapai. Itu ya, saya pernah ngalami juga. Saya pikir dengan promo harga banting satu dapat dua menyelesaikan masalah. Oke, menyelesaikan masalah secara target omset, tetapi tidak akan menyelesaikan masalah pada waktu profit. Penentuan profitnya tidak akan tercapai. Itu teman-teman ya. Oke. Oke, kita kembali ke Mas, PowerPoint-nya Mas Andre. Ini overview sebentar ya, karena waktunya mepet. Paling enggak teman-teman sebelum masuk proyeksi ini adalah tahu gambarannya ya, menyusun proyeksi itu. Ya, kita masuk ke PowerPoint-nya dulu. Oke, lanjut slide berikutnya Mas Andre. Yang PowerPoint Mas Andre. Ya.
Oke, lah lanjut Mas Andre. Oke. Paling enggak teman-teman ini kita apa tadi kita keluar dari ini ada di materi yang tadi Mas Andre. Ini sudah Excel-nya Mas Andre. Kita lewati aja. Tadi Excel-nya kita kan terlalu kecil Mas Andre, kasihan teman-teman. Oke, slide berikutnya Mas Andre. Oke. Sebelumnya Mas Andre. Udah ya, sekarang kalau sudah ini tadi sudah ini HPP ya tadi contoh HPP sehingga apa? Teman-teman perlu kembali ke HPP Mas Andre sebentar. Ya, ini teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, profit saya itu selalu saya ngambil di angka 50%. Saya nggak akan pernah ambil profit 30%. Saya nggak jualan. Karena nanti apa? Kerja bakti teman-teman. Ya, kenapa di sini pentingnya kita jaga norm HPP. Ya, contoh kasus hotdog Giant itu saya jual apa? Profitnya minimal harus di angka 45% ke atas. Ini contoh kasus ya teman-teman. Jadi kita setelah kita lihat apa resep tadi, SOP pembuatan resep, kemudian kita kelompokkan, kita rekap. Jadi jika ada produk yang terlalu besar HPP-nya, saya langsung take out, saya langsung keluarkan. Saya hanya ngambil suatu produk yang HPP-nya bisa terkendali. Kenapa ujung-ujungnya nanti apa jadi OH dan teman-teman sudah jualnya murah, kalau terjadi apa ya terjadi nggak laku, barangnya rusak, sudah akan jadi rugi yang luar biasa. Oke lanjut Mas Andri. Nah ini laporan keuangan teman-teman. Tadi sudah ya, yang season pertama tadi kita sebelum membuat laporan keuangan minimal kita tahu roadmap-nya dulu. Oh keuangan itu bagaimana sih kita strategi menentukan omset. Omset itu kita lihat dari growth-nya. Berapa persen sih growth-nya dari tahun ke tahun. Atau growth-nya itu dalam bahasa keuangan ada namanya CAGR. Ya, oke. Kemudian nanti dari lagi proyeksi. Proyeksi ketemu ya, proyeksi omset ketemu berapa, proyeksi laba ruginya ketemu berapa. Kemudian kita masuk tadi ke budgeting. Budgeting kita melihat apa? Budget untuk APP berapa persen. Normnya. Kemudian kita juga punya norm untuk SDM berapa persen. Norm untuk OPEX berapa persen, norm untuk marketing, iklan berapa persen, norm untuk penyusutan berapa persen, sehingga apa? Ketemu norm laba rugi bersih ketemu berapa persen. Nah, yang paling kita harus kasih pencatatan penting adalah teman-teman saatnya adalah membuat cadangan THR, ya. Mungkin ada beberapa teman-teman gini pada waktu THR uangnya habis. Ya, idealnya gini, THR itu dikeluarkan per bulan, dicadangkan. Ya, sehingga pada saat ini saya sudah kalau di tempat saya cadangan THR besok uangnya sudah ada. Kenapa? Saya sudah susutkan mulai Januari. Katakanlah gini, gajinya satu orang 1,5. Ya, 1,5. Jadi tetap gajinya 1,5, 10%-nya saya masukkan tabungan. Jadi saya mengeluarkan gajinya teman-teman itu 1.650.000. Yang 150 itu nggak saya bayarkan, tapi saya tabung. Nah, jadi pada saat ini mau THR 2 minggu, mau seminggu, uangnya sudah ngumpul di rekening, itu untuk anak si karyawan A, itu sudah 1,5 kali 10 bulan. Artinya apa? Saya tinggal bayarkan saja. Tapi bagaimana kalau nggak saya cadangkan? Saya pasti akan kelabakan. Satu, saya mikir gaji, saya akan mikir THR. Nanti bisa-bisa karyawannya THR-an, kita nggak bisa THR-an. Uangnya habis nanti. Ya, teman-teman itu. Ya, oke lanjut Mas Andre. Ya, ini minimal kalau kita punya laporan keuangan, suatu saat, satu akan mempermudahkan apa? Informasi. Ya, kita dapat informasi tentang perjalanan bisnis kita itu sampai di mana, sehat apa enggak. Ya, kemudian jika kita kerjasama ya dengan pemegang saham kita untuk model komunikasi dan pertanggungjawaban. Kemudian untuk melihat ini presentasi keadaan fisik dan operasi perusahaan OPEX-nya. Ya, oke lanjut Mas Andre. Kemudian tujuan keuntungan lainnya, ini manfaatnya untuk manajemen, misalnya di usaha teman-teman ada manajemen, ada owner, ada manajemen. Itu adalah
pihak manajemen dasar adalah untuk perencanaan pengendalian. Kemudian adalah untuk pemerintah. Ini kan saatnya kita membayar pajak ini. Pajak untuk perorangan kan sampai dengan Maret, kalau badan hukum kan sampai dengan April. Nah, kalau teman-teman sudah membuat suatu laporan keuangan, mau laba rugi maupun neraca, pada saat membuat laporan pajak, teman-teman tidak akan pernah kesulitan. Ya, kemudian untuk investor, untuk menilai, misalnya gini, teman-teman laporan keuangannya udah oke, bisnisnya udah oke. Investor kalau akan mau masuk, teman-teman mau mengembangkan usahanya, ini loh, saya ingin buka outlet di sini, ayo kerjasama. Mesti orang-orang yang punya duit, mana sih lihat laporan keuanganmu? Kita dilihat, growth-nya itu biasanya 2 atau 3 tahun dilihat progresnya. Oh, growth-nya oke, profitnya oke, bisnisnya tumbuh. Pasti mereka tidak akan apa ya, tidak akan pikir panjang, selalu oke, kita investasikan. Nah, kemudian untuk pemilik, untuk mengukur hasil usaha perusahaan berkaitan dengan modal yang telah diinvestasikan. Tadi kan saya ngukur, oh ternyata 15 juta tadi, jika omset saya 500, saya butuh waktu 6 bulan untuk kembalikan investasi saya. Berarti target minimal yang saya capai minimal harus 500.000. Ternyata tahun 500.000 itu di tahun 2021, 2022 kemarin ketemu di angka 887. Sehingga apa? BIP saya hanya 2 bulan. Sehingga apa? Saya kalau tetap di situ, omset saya taruhannya hanya naikkan omset. Tapi strategi saya adalah saya harus buka cabang di wilayah lainnya. Ya, strateginya itu untuk investasi ke depan. Oke, lanjut Mas Andre. Nah, ini laporan keuangan itu ada 3 ya, neraca, laporan laba rugi, arus kas. Nah, di neraca itu tentang aset. Aset itu adalah harta ya, aset-aset itu bisa rekening kas, bank, piutang, persediaan, kemudian aktiva. Aktiva itu apa? Peralatan kayak mesin-mesin, laptop, komputer, AC segala macam. Kemudian liabilitas itu tentang hutang, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Ekuitas adalah tentang modal disetor. Di situ ada modal, ada laba ditahan, laba berjalan, dan ada dividen atau prive. Kemudian laporan laba rugi, di dalamnya mencakup pendapatan, ada beban biaya, kemudian ada laba bersih. Kemudian di arus kas itu nanti kita bahas tentang arus kas operasional, arus kas investasi, arus kas pendanaan. Ya, isinya itu. Lanjut lagi Mas Andre. Ini kolomnya pembagiannya. Yang paling kiri adalah bentuk laporan laba rugi, modelnya kayak gitu. Yang paling kanan neraca. Yang kiri ada aktiva, yang kanan ada pasiva. Ini komponennya. Ya, oke lanjut Mas Andre. Ya, ini isinya. Ya, isinya aktiva itu ada aset, ada lancar, ada kas, ada inventory, ada apa inventory jangka pendek, piutang, wesel, kemudian piutang dagang, persediaan, terus kemudian ada biaya di muka, kemudian ada aktiva tidak lancar. Kemudian di sisi hutang itu ada hutang jangka pendek yang umurnya di bawah setahun, hutang jangka panjang yang umurnya di atas tahun. Kemudian ada ini kalau pakai saham kita ada obligasi, hipotek, jangka panjang. Kalau modal ada saham, ada laba ditahan, ada selisih kurs. Oke lanjut Mas Andri. Lanjut Mas Andri. Ini lanjut nanti bentuk-bentuknya aja Mas Andri. Bentuk-bentuknya. Nah ini teman-teman. Ini adalah sebelum kita membuat laporan keuangan, ini yang saya terapkan adalah yang model accrual basis ya. Accrual basis adalah double entry, ada debit, ada kredit. Nah, sebelum kita membuat neraca, kita harus membuat kode perkiranya dulu, yang paling kiri. Kemudian kita membuat nama akunnya ya, ada kas, ada bank, ada piutang usaha, persediaan, aktiva, aktiva tetap, akumulasi penyusutan, hutang, kemudian ada pendapatan, pendapatannya HPP, gaji, tabungan. Itu semua harus kita buatkan dulu ya, pos-posnya harus kita buatkan dulu. Ini adalah COA, chart of account atau nama akun ya. Ini harus wajib ada. Kalau kita membuat laporan keuangan, mau neraca, mau laba rugi, wajib ada ini. Ya, lanjut Mas Andri. Ini contoh neracanya. Ya, ada aset,
Uh, Neraca istilahnya kan balance sheet, artinya apa? Total aset itu sama dengan total kewajiban dan modal. Contoh kasus ini kan total asetnya 66 juta, total kewajiban dan modal 66 juta. Ya, artinya harus balance. Ini adalah bentuk model staffel ya, neraca. Ya, nanti kalau teman-teman membuat laporan keuangan harusnya kayak gini. Nanti saya ada tools-toolsnya untuk cara membuat laporan keuangan. Ya, tinggal input debit kredit, nanti semua laporan laba rugi, neraca, arus kas langsung terisi otomatis. Lanjut Mas Andre. Ini laporan eh, neraca lajur atau apa ya, Rosetta Stone. Ibaratnya Rosetta Stone-nya di sini. Ya, dengan input debit kredit, teman-teman nanti laporannya akan tersebar di sini. Ini adalah pergerakan yang kita transaksikan akan otomatis masuk ke sini. Oke, lanjut Mas Andre. Laporan rugi lanjut Mas Andre. Ya, bedanya apa sih laporan laba rugi dan neraca? Kalau neraca itu adalah yang berkaitan dengan aset dan kewajiban. Kalau laba rugi selalu berkaitan dengan berapa pendapatan, berapa biaya, sisanya profit. Ya, nah nanti biasanya gini, laba rugi itu kalau sudah ketemu labanya berapa, itu dipindahkan ke neraca menjadi laba ditahan atau laba berjalan. Ini bentuknya teman-teman ya. Komponen-komponennya sales itu penjualan dikurangi HPP ketemu laba kotor. Laba kotor dikurangi biaya umum, laba bersih ada beban bunga, laba sebelum pajak, ada pajak. Lanjut Mas Andre. Ini ada dividen. Kenapa bedanya apa sih dividen sama prive? Dividen itu jika perusahaan teman-teman berbentuk PT, ya PT itu wajib mengeluarkan dividen, harus ada gaji. Kalau PT, teman-teman selaku direktur harus ada gajinya. Tetapi jika teman-teman perusahaannya perorangan, belum badan hukum atau CV, tidak boleh ada dividen. Teman-teman CV tidak boleh digaji. Tapi ada namanya prive. Ya, prive bedanya gitu ya. Kalau dividen ada pajaknya 10%, tapi kalau prive tidak ada pajaknya. Ya, tinggal nanti laporan keuangannya sama, tapi yang membedakan adalah jika teman-teman CV, usahanya CV atau perorangan, teman-teman tidak boleh menggaji dirinya sendiri, tidak ada boleh gaji direksi, tapi ada prive. Jika perusahaan teman-teman berbentuk PT, tidak boleh prive, tapi harus ada gaji per bulan, per tahun labanya dikumpulin, dibagi ya, namanya dividen. Itu ada pajaknya. Ya, bedanya itu teman-teman ya. Lanjut Mas Andre. Nah, ini teman-teman ya. Ini struktur untuk laba ruginya. Ya. Lanjut Mas Andre. Ini fungsinya adalah untuk evaluasi ya. Tadi kan kita sebut, oh evaluasi perusahaan kita itu efektif enggak sih? Ya, targetnya termasuk masuk atau tidak ya. Ini tujuannya di sini. Lanjut Mas Andre. Ini bentuk laporan laba rugi teman-teman. Ya, laporan laba rugi bentuknya selalu ke bawah. Ada pendapatan, ini totalnya ada PP, dan ini adalah biaya. Ini sebelah kanannya lupa saya gak kasih normnya. Ya, ini teman-teman. Ini kalau teman-teman enak membaca laporan ruginya, normnya ini ketemu. Ini yang sudah saya praktekkan tadi, waktu kita buat simulasi kan ini. Ya, gajinya berapa persen. Ya, itu ya. Tadi kita tadi bahas tentang proyeksi, ini tentang reportingnya, tentang akuntansinya. Lanjut Mas Andre. Arus kas, lanjut Mas Andre. Nah, lanjut lagi. Lanjut tentang angkanya aja Mas Andri. Tentang kolomnya, contoh-contoh arus kasnya Mas Andri. Nah, ini teman-teman. Yang perlu diperhatikan arus kas adalah satu, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional itu harus positif teman-teman. Artinya begini, untuk mengukur kita arus kas kita sehat enggak, itu adalah arus kas murni dari kegiatan jual beli. Ya, pastikan teman-teman, ini kan ada 40 juta itu. 40 juta itu tidak boleh minus. Artinya apa? Teman-teman omsetnya tinggi, profit, tapi arus kasnya rendah.
minus, itu artinya nggak baik juga. Artinya teman-teman apa ya, darahnya nggak ada, bisnis itu nggak ada darahnya. Kenapa minus? Bisa juga satu, teman-teman overstock. Ya, harusnya stoknya ideal, teman-teman, karena ada iming-iming dari supplier, ini loh beli sekarang, harganya murah. Ternyata apa? Overstock. Kemudian yang kedua, jika teman-teman penjualannya pakai piutang, piutangnya nggak tertagih-tagih sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Artinya apa? Teman-teman ada omset, tidak ada uangnya. Karena apa? Uang itu akan lari ke stok, lari ke piutang. Sehingga apa? Cash kita kedodoran. Ya, itu Pak. Kenapa kita harus kunci? Di arus kas kita aktivitas operasionalnya harus positif, pastikan positif. Investasi itu adalah kita jual aset-aset kita. Ya, investasi itu boleh positif. Kita beli minus kalau kita jual positif. Kemudian pendanaan, kita apa? Kita utang. Utang ke teman, utang ke orang tua, utang ke bank, atau uang investor masuk. Tapi yang paling utama adalah kas aktivitas operasional. Itu harus positif, teman-teman. Itu adalah harta kita 40 juta itu buat apa? Apakah buat untuk bisnis 2 bulan ke depan? Untuk kulaan, untuk apa harus di situ, teman-teman ya. Bedanya di sini, titik-titik poinnya di arus kas itu. Lanjut Mas Andri. Nah, ini rasio. Lanjut Mas Andri. Ini rasio adalah untuk apa ya? Untuk melihat laporan keuangan yang kita buat tadi. Contohnya kasus Mas Andri. Ya, terus lagi Mas Andri. Nah, ini rasio-rasio ada beberapa rasio likuiditas, leverage rasio, operating rasio, profitabilitas rasio. Ya, yang tadi yang kita bahas tadi adalah profitabilitas rasio. Ya, ada return on equity, berapa sih balik modalnya tadi. Net profit marginnya, laba bersih berapa, laba kotor berapa. Itu yang tadi secara nggak langsung kita sudah menganalisa rasio di profitability rasio. Tadi ya. Kemudian operating ratio itu adalah mengukur berapa lama sih piutang itu di customer balik ya, berapa stok di kita itu perputaran stoknya. Ya, itu gitu. Leverage itu adalah tentang utang piutang kita. Current ratio itu untuk mengukur keberadaan aset kita. Aset kita itu lebih besar dari hutang kita atau sebaliknya. Current ratio idealnya harus selalu di angka 1,5 kali. Nah, dengan menguasai rasio-rasio ini enak kita. Oh, perusahaan kita itu kedodorannya di mana? Di rasio cash-nya atau di rasio profitability-nya. Nah, dari laporan keuangan itu semua akan kebaca di rasio-rasio ini, teman-teman. Lanjut, Mas Andre. Ini ada rasio 4-nya ya. Ya, ini contoh-contoh ngitungnya. Ya, rasio likuiditas artinya apa? Kalau karena rasio aktiva lancar kita harus lebih besar daripada utang lancar. Nilai idealnya berapa? Nilai idealnya adalah 1,5 sampai 2 kali. Ya, quick ratio itu adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dikurangi utang lancar. Itu adalah cash-nya sendiri. Kalau cash ratio adalah kas dibatang utang lancar. Nilainya harus lebih dari 1,5. Ada nilai ukurannya. Ya, itu nanti kalau kita buat apa ketemu ada hitungannya. Lanjut Mas Andri. Lanjut Mas Andri. Nanti terakhir ada contoh-contohnya Mas Andri. Contoh hitungan yang kita buat neraca. Lanjut Mas Andri. Nah, ini teman-teman. Ini adalah rasio yang sudah saya buat. 2018, 19, 20, 21, 22. Ini adalah rasio 5 tahun yang saya buat. Yang kolom kiri itu adalah laporan keuangan kita. Ada revenue, revenue apa? Revenue pendapatan. Ada JOGS, HPP, operation income. Ya, sama ada cash. Itu teman. Nah, yang kanan yang ada arsiran kuning itu adalah rasio-rasionya. Ya, dengan laporan keuangan yang sudah jadi, rasionya muncul semua itu teman-teman. Ada profitabilitas rasio, ketemu ada likuiditas rasio, debt ratio, operational rasio, itu semua ketemu semua di sini teman-teman. Ya, jumlah harinya, perputarannya ketemu. Ya, kurang lebih itu teman-teman. Nanti kalau membahas rasio, satu, kita harus membahas neraca laporan keuangan harus detail. Harus paham debit kreditnya apa. Ya, kurang lebih itu teman-teman, Mas Andre. Mungkin jika ada pertanyaan teman-teman, agak ngebut ya, karena waktunya mepet. Ini cara ngitungnya ROAS, rumus-rumusnya ini Mas Andre.
Ya, kalau teman-teman sudah paham nanti cara membuat laporan rugi laba, neraca, inilah cara membuatnya. Cara ngitungnya ini laba bersih dibagi ini, kemudian ada penjualan dikurangi biaya total, itu cara menentukan laba bersihnya begitu. Ya, ROA adalah return on asset. Aset kita itu berputar berapa kali sih? Menghasilkan uang berapa sih ROAS itu? ROA-nya ya. Di sini adalah ya, cara menghitungnya, cara mencarinya, teman-teman. Oke, lanjut Mas Andre. Ini contoh-contohnya, teman-teman ya. Contoh-contoh hitungannya ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, mungkin itu dulu Mas Andre agak ngebut ya. Karena Siap. Baik. belum Siap. sempat nanti next nanti Ya. cara membuat laporan keuangan. Nanti ini kan materi proyeksi dulu. Kenapa? Proyeksi itu nanti kalau di BRM itu ada income stream, Mas. Di Siap. kolom paling bawah kiri income stream sama outcome ya, pengeluaran. Nah, kalau kita sudah membuat suatu proyeksi pada waktu nanti kita membuat BRM titik 3.0 itu sudah ada gambaran minimal Mas Andri. Minimal ada omsetnya berapa, pendapatannya apa aja, pengeluarannya apa aja, berapa normnya. Tujuannya itu Mas Andri supaya pada waktu nanti pada waktu teman-teman pada waktu mengikuti materi BRM 3.0 tergambar, atau nanti pada waktu teman-teman ikut OYC itu materi financial manager financial mastery itu ada di pertemuan terakhir, itu teman-teman sudah tahu gambarannya nanti tentang proyeksinya. Yang lebih itu Mas Andre. Baik, Ya, Insya Allah. Ini memang benar materi sehari bahkan bisa 2 hari nih ya. 2 hari, Semoga harusnya 2 hari ini kita jadi kebut jadi dikebut 1 jam. dengan Bang Satu. Ngebut ini tadi. Tapi insya Allah nanti sembari bisa di-review lagi Bapak Ibu teman-teman Iya, semuanya gitu kan. Tapi pada dasarnya mungkin kita buka satu pertanyaan saja nih. iya, Karena waktu juga sudah malam, jadi saya buka iya. satu pertanyaan untuk teman-teman silakan ya. Mau chat di kolom komentar boleh Ini atau open cam aja Mas ya. ya Tapi enak atau, langsung. atau langsung raise hand boleh. Silakan. Yuk, silakan mungkin tadi sudah disampaikan bahkan dapurnya sudah disampaikan Sudah, ini punya saya dari sendiri malah. teknisnya. Tapi memang sudah dipraktekkan dan itu yang sudah kita Sudah, lakukan. sudah, Gitu. ya, ya. Dari Jadi dasar yang kecil teman-teman itu kita tinggal bisa berkembang banyak, ya. tinggal ibaratnya gitu. Oh, saya bingung laporan keuangan. Ah, tinggal tinggal nanti Ya, pakai template-nya. Nanti boleh, Pak. Izin Pak monggo. Edi ya, berarti ada yang minta itu ya. Iya, monggo Mas Andri. Oh, Insya Allah, semoga jadi jariahnya nanti ya. Ah, siap. Sedekah Ramadan. Masya Allah, amin amin. Siap. Monggo Oke, teman-teman, silakan. jika kita diskusi ya, diskusi Monggo. nanti nggak apa-apa. Oke, mungkin dari teman-teman Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Masih ada waktu nih. Ayo. Satu pertanyaan, kesempatan untuk tanya bebas tentang finance ya, Iya, tentang boleh, materi boleh. keuangan. Ini tadi kan masih proyeksi. Ya, Nanti masalah keuangan tadi kan kita singgung sedikit aja tadi. Ya. Karena nggak nguper. Itu kalau financial sama accounting idealnya butuh 2-3 hari, teman-teman. siap. Ya. Tapi nanti begitu ketemu 3 hari, detail, insya Allah teman-teman sudah paham cara membuat laporan keuangan. Ya. Moga teman-teman, kita diskusi. Siap. Nggak Untuk apa-apa. soft copy Excel di share di mana ya, Coach? Ya, nanti kami share ke teman-teman yang hadir pada malam hari ini ya. Nanti. Oke, siap. Alhamdulillah teman-teman nggak ada yang tanya, sudah paham semua ini. Senang ya. Oke, baik. Insya Allah teman-teman tadi sembari nunggu pertanyaan dari teman-teman. Jadi insya Allah tadi disampaikan tentang income stream, jadi sumber-sumber pendapatan yang nanti insya Allah akan dibedah. Jadi ini tadi sudah disampaikan. Jadi previewnya aja sedalam ini gitu. Nanti Oke, insya ini Allah langsung. kita akan dibahas juga di BRM 3.0. Jadi Oke, selama nanti di acara kita akan secara offline nanti ada toolsnya juga, ada modulnya juga. Jadi silakan teman-teman. Mungkin yang belum, jadi saya izin yang belum mungkin dari teman-teman yang belum mendaftar atau yang masih belum registrasi, ya, masih ada kesempatan
untuk mendapatkan diskon 50%. Jadi waktunya tinggal besok nih, gitu kan. Dan karena memang kuotanya terbatas, kita batasi karena ini sudah masuk di materi multiplikasi OYC yang 438. Jadi teman-teman silakan nanti yang belum atau mungkin punya teman, saudara, rekanan atau yang ingin upgrade dan bertumbuh bisnisnya, silakan bisa diajak untuk mengikuti kegiatan DRM di Malang tanggal 15-16 Maret 2025. Insya Allah seperti itu ya. Baik, silakan. Tidak ada pertanyaan ini sepertinya Pak Oh, Edi, atau mungkin lagi ini menerjemah atau lagi ya mengendapkan materinya. Oh, oke, pelan-pelan gitu ya. iya, Karena memang keuangan atau hitung-hitungan itu kan biasanya harus fokus. iya, ini nanti masih masuk ke proyeksi, Ya, kemudian kita kasih contoh-contohnya real ya Mas Andre. ya, insya Realnya, Allah. iya, contoh realnya. Jadi angka-angka dari Excel itu bisa jadi duit juga ternyata kalau kita telateni ya Mas Andre. Kita telateni, kita kawal, benar-benar kita kawal, insya Allah jadi anu kok, jadi duit ya. Siap. Ada pertanyaan, Pak Iya, Edi. Ini dari Kak Sela. Satu ya. iya. Mohon izin bertanya untuk penentuan proyeksi, apakah bisa dibuat jika usaha baru yang mana proyeksi benchmark-nya tidak bisa kita ketahui, Coach? Oke, terima kasih Kak Sela. Langsung saya jawab aja ya. Ya, langsung. Siap. Rencana Kak Sela nanti mau usaha apa Kak, kalau boleh tahu? Ya, jadi misalnya gini, untuk membuat suatu proyeksi, minimal kita bisa benchmark usaha yang akan kita buka nanti. Contoh kasus gini, saya kemarin bikin kopi. Kopi dulu saya setara kafe dengan kapasitas tempat duduk atau orang itu sebenarnya 150. Nah, saya benchmarknya apa? Nggak mungkin saya benchmark untuk Excelso atau Starbucks karena beda segmen. Pada saat itu saya bikin benchmark tentang Cafe Rola benchmark. Kemudian itu Rola benchmarknya di atas saya, segmennya di atas saya. Kemudian saya benchmark yang setara pada waktu itu, ketemu beberapa kafe. Kemudian saya benchmark kopi yang di bawah saya. Artinya, oh oke, ketemu. Artinya saya membuka di situ adalah saya menentukan segmen dulu. Target market saya kalau rola middle up. Saya harus middle. Jadi pasar saya pada waktu itu adalah orang-orang mahasiswa. Mahasiswa atau apa, karena saya jual wifi-nya. Nah, kalau mahasiswa tentu daya belinya berapa. Kalau saya jual seperti rolak 15, 18, tentu mereka akan kabur. Akhirnya saya buat suatu produk seperti rolak, tapi mininya rolak. Karena kalau rolak kan kapasitas bisa 500-600 orang. Kalau saya kapasitasnya 150. Dan segmennya saya tidak sebanyak rolak. Saya hanya orang-orang kayak wifi corner. Ya, wifi. Jadi saya segmen penjualan minumannya adalah maksimal 15, average di angka 10.000. Itu benchmarknya. Kemudian kita hitung lagi biaya operasional. Oh, saya itu sudah ketemu target marketnya, ketemu beberapa kompetitor. Kompetitor itu kita lihat di radius 1 atau 2 kilo dulu, Kak. Ya, radius yang mirip dengan kita benchmarknya. Tadi strategi harga, target marketnya siapa saja, produknya apa saja, kelebihannya apa aja. Itu yang perlu kita benchmark. Kemudian strategi yang kedua adalah kita tentukan model bisnisnya kayak apa nanti. Apakah mereka datang ngambil sendiri atau kita anterin, ya model bisnisnya gitu gitu. Jadi pelayanannya, model pelayanannya. Akhirnya ketemu, oh ternyata gini. Kemudian saya coba itu saya apakah buka satu shift, dua shift atau long shift. Akhirnya kemarin kita coba long shift. Ternyata long shift nggak efisien. Akhirnya kita turunkan jadi dua shift. Nah, dua shift pun itu ketemu harga berapa rame. Oh, ternyata kompetitor malamnya rame. Kita malamnya juga rame. Siang bagaimana? Siang kita ada produk-produk siang. Nah, itu cara itu benchmark usaha-usaha itu kayak dari nanti kesamaan produk, harga, pelayanan, fasilitas itu yang sejenis. Jangan sampai kita nanti mau buka kopi tapi benchmarknya orang yang jualan non kopi berbeda, misalnya es degan
atau es apa ya, teh teh itu bukan. Jadi benchmark kalau bisa kapasitas usahanya atau jenis produknya minimal harus sama. Itu yang kita lakukan kemarin, Kak. Semoga bisa menjawab, Kak. Baik, Ya, terima kasih, Pak. terima kasih kembali, Kak. Insyaallah. Baik, terima kasih Coach. Dan alhamdulillah tadi pertanyaan dari Kak Sela, insya Allah bisa menjawab ya Kak ya dari pertanyaannya. Baik, alhamdulillah mungkin insya Allah cukup untuk Bapak Ibu Ya, semuanya untuk materi kita pada malam hari ini. Masya Allah luar biasa banget. Dari penyampaian tadi, alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Coach Edi ya, selama sami-sami Mas materi Andre. yang disampaikan tadi. Semoga jadi materi yang diterima teman-teman bisa bermanfaat dan jadi Iya. ladang jariahnya Pak Edi dan sekeluarga. Amin ya Rabbal. Amin, amin, amin. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Jadi semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini ya ikhtiar untuk mencari ilmu. Semoga diri Allah SWT dan diberikan nantinya ilmu yang berkah bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada Pak Edi sudah meluangkan Ya, waktunya untuk sami-sami bisa Mas sharing Andre. bareng kami sampai malam ya. Insya Allah dicatat sebagai amal jariahnya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Insya Allah sebelum ditutup Pak Edi mungkin ada satu kata closing statement. Monggo. Ya, teman-teman, apapun bisnisnya, minimal teman-teman harus punya catatan. Ya, catatan satu. Dengan catatan itu, jika suatu saat teman-teman ada kecurangan oleh karyawan, teman-teman bisa segera langsung mengetahuinya. Ya, catatan penting itu adalah untuk melihat bisnis kita itu tumbuhnya seberapa cepat, seberapa besar. Ya, memang finance sangat jelimet ya, tapi justru finance itu adalah ilmunya ilmu pasti. Artinya sejak zaman dulu sampai sekarang yang tidak pernah bergerak berubah adalah finance dan SDM. Tetapi produksi, kemudian marketing itu sangat cepat perubahannya. Jadi teman-teman wajib minimal sebagai owner, business owner, teman-teman tahu, minimal tahu membaca, membuat, dan menganalisa. Itu insya Allah teman-teman pada waktu nanti membesar, teman-teman tidak akan kebingungan lagi. Ya memang market apa finance susah, tapi pengalaman saya justru paling gampang di market finance karena ilmunya itu tuh aja dari dulu Mas Andri. Ya kurang lebih itu aja Mas Andri. Saya juga mohon maaf jika penyampaian materi tadi kurang jelas, terlalu ngebut atau apapun. Saya mohon maaf karena memang keterbatasan waktu. Harapan saya teman-teman minimal ada gambaran, ya ada gambaran, teman-teman bisa menjadi guidance untuk usahanya teman-teman sekalian, baik yang mau membuka, mau yang sudah jalan, ataupun yang akan scale up, minimal teman-teman ada gambaran itu. Kurang lebih itu Mas Andre, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih Mas Andre. Siap. Baik, Alhamdulillah. Syukron materi kita pada malam hari ini dan teman-teman semuanya. Dan satu persatu, Alhamdulillah rangkaian acara kita sudah kita laksanakan bersama. Namun sebelum itu saya selaku membawa acara juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah atau kurangnya dalam selama menemani teman-teman belajar pada malam hari ini mohon dimaafkan ya. Dan saya akhiri dengan satu pantunnya. Jalan-jalan ke Kota Batu bersama teman dari Bengkulu. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga sehat dan bahagia selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.